Bersetting pada masa Perang Dunia Kedua ketika pasukan Nazi lagi hangat-hangatnya mengerami wilayah Denmark di tahun 1942. Di negara yang langsung angkat bendera putih ketika dihampiri pasukan Jerman, bara pemberontakan masih bergejolak di dalamnya. Seorang pemuda yang bernama Ben Fied yang dikenal dengan nama samaran Flemen sedang bersiap untuk melaksanakan sebuah misi. Bersama dengan duetnya yang bernama Jurgen Smith yang dikenal sebagai Citron, mereka ini adalah bagian dari kelompok pemberontak. Dengan bantuan seorang agen wanita, mereka melakukan pembunuhan terhadap seorang kolaborator Nazi. Denmark saat itu sudah sepenuhnya dikuasai oleh Jerman. Memasuki perbatasan, mereka harus berhadapan dengan polisi Denmark bermuka double yang sudah membelot jadi pion negara penjajah. Namun demikian, kelompok pemberontak ini masih banyak dapat sokongan, salah satunya dari kru ambulans yang senantiasa mencat ulang mobil mereka setiap kali habis dipakai menjalankan operasi. Beres dicat ulang, duet Flemen dan Citron pun langsung gas lagi menuju aksi berikut untuk menghabisi redaktur koran yang bernama Gauss, warga Denmark yang artikel korannya banyak disisipi dengan propaganda Jerman. Bapak direktur ini habis dieksekusi di tengah jalan. Duet Flemen and Citron sebelumnya sudah banyak terlibat dalam aksi melawan Nazi. Jurgen memproduksi korannya sendiri di rumah dan membantu menyeludupkan pasukan Inggris ke negara mereka, dan kini ia bertugas untuk menjadi pendamping bagi Flemen yang berperan sebagai algojo dari pemberontak. Pusat informasi bagi para pemberontak ternyata nggak jauh-jauh, malah berada di dalam kota, di tempat para perwira Nazi mabuk-mabuk melepas lelah. Tempat itu adalah sebuah bar di mana di sana mereka menerima instruksi dari Axel Winter, pengacara polisi yang berperan sebagai penyampai pesan dari pihak Inggris. Sekarang mereka pun akan mendapatkan sebuah tugas yang baru, tugas yang maha penting yang membutuhkan disiplin tinggi. Dari belakang bar, mereka kemudian masuk ke dalam resto untuk merayakan kesuksesan tugas terakhir. Pemberontak mana yang merayakan kesuksesan misi di hadapan musuh sendiri? Rekan-rekan Flemen ini terdiri dari beberapa pemuda yang memiliki skill spesialisasi masing-masing. Datang kemudian Mr. Karl-Heinz Hoffmann, bosnya Gestapo, pembantai warga paling sadis semasa penjajahan Denmark. Seseorang di antara pemberontak kemudian diminta untuk menghadap dan mereka pun berbincang-bincang tanpa curiga. Perhatian Flemen sendiri saat itu lebih kepada seorang wanita asing yang baru ia lihat. Flemen lalu mendekatinya dan menanya asal-usul dari cewek ini. Sang cewek menolak menjawab serius meskipun didesak oleh Flemen. Ia pun lalu pergi namun sambil menyebut nama Ben. Flemen jadi kaget cewek itu bisa tahu nama aslinya. Malamnya dua jagoan kita membuntuti teteh cantik itu yang ternyata masuk ke hotel komunitas Jerman. Semakin lengkap kecurigaan bahwa wanita ini adalah seorang mata-mata Nazi. Flemen kemudian nekat masuk dan mencari kamar dari Cathy Selmer si teteh tadi. Masuklah kemudian ia ke kamarnya karena Cathy pun gak punya alasan untuk menolak ditemui. Di sini, Flemen kembali mendesak Cathy agar memberitahu identitasnya dan juga ngasih tahu dari mana ia tahu nama aslinya. Awalnya Cathy kasih jawaban bahwa dia ini adalah seorang fotografer dan desainer fashion. Ia pun pada akhirnya ngasih tahu bahwa ia adalah kurir pesan dari Swedia menuju Denmark. Cathy menegaskan bahwa dia ada kontak dengan Axel Winter meskipun ia menolak untuk memberitahu apa saja yang ia lakukan untuk pengacara polisi itu. Dengan skillnya sebagai wanita berpengalaman, Cathy kemudian membalikkan serangan dengan menjuruskan obrolan pada godaan dan rayuan gombal. Flemen yang memang agak sedikit ngiler ngelihat pinggul Cathy akhirnya jadi melemah. Jeb pun dilancarkan Tante Cathy dengan menyebut bahwa Flemen masih terlalu ingusan buat dirinya. Pemuda berusia 23 tahun itu akhirnya berhasil dipukul mundur. Suatu hari kedua orang agen ini kembali dipanggil oleh Mr. Winter. Mereka kembali diserahi tugas, namun kali ini sasaran mereka adalah orang-orang Jerman. Satu orang redaktur koran lagi, kepala agen Intel Skandinavia, dan satu orang lagi penulis di korannya Mr. Gilbert. Flemen dan Citron ingin sesekali ngerjain komandan Nazi, bahkan kalau perlu Hoffmann Faris sang kepala Gestapo. Namun demikian untuk saat itu mereka masih dilarang untuk menyentuh orang tersebut.
Fleming lalu bertanya soal Katie Selmer dan Mr. Winter pun tidak memberikan keterangan jelas. Ia cuma bilang bahwa wanita itu tidak untuk di PDKT. Fleming yang makin penasaran dengan wanita tersebut kembali balik menemui Katie. Ia masih menanyakan pertanyaan yang serupa seperti kemarin. Kali ini Mbak Katie sedikit memberi clue bahwa mereka masih berada di pihak yang sama, meskipun bagi Fleming ucapan itu tetap saja mengandung sebuah misteri. Untuk selanjutnya, Katie pun melarang Fleming untuk datang lagi ke hotelnya. Setelah semalaman merancang strategi, hari itu dua pemberontak ini bersiap untuk melaksanakan misi. Target pertama yang didatangi adalah Mbak Loren, sang penulis berita. Berhubung karena Fleming kurang tega untuk membunuh wanita, maka kali itu Citron yang akan bertugas sebagai algojo. Ia pun keluar, namun tidak lama sang algojo sudah balik ke dalam mobil. Alih-alih Fleming, Citron ternyata malah lebih takut karena orang ini malah sama sekali belum pernah melakukan pembunuhan. Tadi itu ia hanya berhasil menembak pundaknya saja. Akhirnya Fleming harus turun juga, dia masuk dan lewat suami korban yang tidak melakukan perlawanan. Dengan memaksakan diri, sang algojo muda akhirnya bisa melakukan tugasnya. Target kedua adalah menuju rumah dinas Hans Gilbert, sang redaktur koran. Dengan mengaku sebagai utusan Mr. Winter dari pihak kepolisian, Fleming akhirnya diterima sebagai tamu. Bertemu dengan Mr. Gilbert, Fleming langsung memberikan dokumen titipan dari Mr. Winter. Faham kalau ia sedang dihadapkan kepada anggota pemberontak, Mr. Gilbert yang pandai bersilat lidah dengan wawasan filosofi yang lugas bagaikan seorang paman karni Ilyas berusaha untuk mempengaruhi anak muda ini. Gilbert meyakinkan bahwa ia sama sekali gak ada simpati kepada Nazi dan malah sangat mendukung keberadaan kaum pemberontak. Hampir saja Fleming termakan dengan hasutannya sebelum akhirnya ia pun sadar dengan peringatan Mr. Winter yang sebelumnya mewanti-wanti agar dia jangan mau mendengarnya bicara. Dia pun menodongnya, namun tetap saja sang algojo pada akhirnya jadi berat untuk membunuhnya. Misi kedua itu berlangsung gagal. Fleming pergi dari TKP dengan meninggalkan target dalam keadaan masih hidup. Mereka kemudian memutuskan lanjut menuju target ketiga, Herman Seibold, sang kepala intel seluruh Skandinavia. Kali ini tugas seperti dipermudah karena begitu mereka tiba, Mr. Herman ini baru saja keluar rumah. Fleming bersiap untuk menembaknya dari belakang, namun refleks kepala intel ini rupanya boleh juga. Ia masih sempat menoleh dan ikut melakukan tembakan. Keduanya lalu terjatuh masing-masing kena hajar peluru. Citron langsung turun untuk membantu temannya kabur. Dalam kejaran peluru yang terus ditebar Mr. Herman, dua agen pemberontak ini minggat dalam misi yang kembali gagal. Fleming langsung dibawa ke markas untuk mendapatkan perawatan. Sudah mah sakit kena tembak di perut, Fleming harus pula kena damprat Mr. Winter karena dianggap lalai menjalankan tugas. Kini malah dirinya yang harus menghadap kepala Gestapo tersebut. Karena Fleming untuk sementara harus menjalani perawatan, maka dari itu Citron terpaksa melipir dulu. Ia akhirnya mengajak ketemu anak dan istrinya yang sudah lama ia telantarkan. Merasa situasinya kini terancam akibat kegagalan misi tadi, Citron meminta agar istrinya mau pindah ke Swedia. Setidaknya kalau di sana, dia akan lebih bebas untuk menemui anak istrinya. Bodil sang istri agak males karena yakin kalaupun pindah, suaminya ini pasti tetap cuek sama keluarga. Om Citron ini memang sudah bakatnya terlalu konsen dengan urusan pergerakan. 3 minggu kemudian, Flem dan Citron tiba di kota Stockholm, Swedia. Kondisi Fleming sebetulnya masih recovery, namun dengan dibantu oleh partnernya, ia pun bisa pergi untuk menjabani panggilan pihak atasan. Di ruang itu sudah hadir pula Mr. Winter dan Mr. Spex, kepala intel negara Denmark. Dalam kesempatan itu, Mr. Spex memprotes gerakan-gerakan yang telah dilakukan pihak pemberontak. Mr. Winter boleh saja berhasil meyakinkan Hoffman, namun Mr. Spex yakin bahwa percobaan pembunuhan 3 orang kemarin adalah hasil dari perintahnya. Mr. Spex menginginkan agar pasukan pemberontak untuk sementara menghentikan dulu serangan-serangan terhadap orang-orang pihak Nazi. Dia menginginkan sebuah kondisi di mana pasukan Jerman lengah agar bisa masuk pada serangan yang lebih besar. Ketiga wakil pemberontak ini tegas-tegas ia perintahkan agar tidak melakukan serangan.
Di depan boleh manggut-manggut, namun di belakang pihak pemberontak tetap menolak untuk mematuhi perintah. Mr. Spikes mereka anggap terlalu lungu, dikiranya ia ngerti kondisi lapang sesungguhnya. Fleming menyatakan siap melanjutkan misi, ia hanya minta waktu penyembuhan hingga 2 minggu ke depan saja. Namun ternyata keinginan pihak Inggris mereka harus ada aksi dalam jangka waktu yang lebih dekat. Gerakan Gilbert dianggap makin bahaya dan kini orang tersebut selalu dijaga oleh 2 orang anggota Gestapo. Mr. Winter tidak percaya kepada anggota lain, hanya Flem yang ia anggap bisa lebih presisi dalam menjalankan tugas. Pada akhirnya, Citron yang menawarkan diri untuk melaksanakan tugas itu meski dilarang oleh Fleming. Kembali dengan bantuan seorang anggota wanita, siang itu Citron turun ke jalan dan berhasil mengeksekusi Mr. Gilbert yang baru keluar dari rumah. Untuk pertama kalinya, Citronen sukses menjalankan misi sebagai seorang algojo. Rekan pemberontak memberikan toast untuk dirinya. Pecah telur dalam hal melakukan eksekusi membuat nyali Citron Auto makin menjadi-jadi. Kini ia pun jadi berani melakukan perampokan terhadap toko kelontong milik seorang simpatisan Jerman. Tidak hanya merampok sembako, pemiliknya pun ia bully agar gak berani macam-macam. Sembako itu Citron persembahkan untuk anak dan istrinya yang sudah 3 minggu tidak pernah ia temui. Sang istri rupanya tidak mempan disogok sembako, ia tetap malas harus ketemu suami yang kelakuannya terlalu mirip dengan Bang Toyib. Citron mencoba memaksa lewat jalur birahi, namun hal itu justru makin membuat Bodil makin kencang melakukan penolakannya. Akhirnya dia pun spill bahwa sekarang dirinya sudah punya pria idaman lain. Bodil merahasiakan jati diri orang tersebut, ia takut nanti sang suami akan memburu dan membunuhnya. Citronen pun tidak berdaya, remuk hati sang agen pemberontak menghadapi kenyataan tersebut. Untungnya Citron punya partner seorang Fleming yang mana seorang jomblo akut. Bapak-bapak yang tadinya tidak bermental preman itu kali ini serasa menemukan seorang teman. Amarah yang berkecamuk di dalam jiwa tersalurkan pada senjata dan mental perang yang dihembuskan oleh seorang Fleming yang berdarah muda. Esok harinya, sepagi itu pasukan Nazi telah berhasil membungkus 3 orang kawanan pemberontak yang mana masih bagian dari grupnya Axel Winter dan kawan-kawan. Ketiga orang ini yang sudah bonyok habis kena siksa, kemudian dibawa ke tengah kota lalu dieksekusi di ruang publik. Perkembangan itu membuat Axel harus segera mengumpulkan anggota yang tersisa. Ia mengabarkan selain dari perihal dibunuhnya 3 orang anggota, juga beberapa teror yang dilakukan di sekitar kota. Aksi-aksi itu merupakan jawaban atas kematian Gilbert. Axel curiga ada informan di antara mereka. Setelah ambil momen berkabung, lewat tangan Citron dia pun menodong Soren. Orang ini ia curigai sebagai pengkhianat di antara mereka. Namun setelah didesak, orang ini ternyata bisa memberikan alibi yang dikonfirmasi oleh seorang rekan. Bebaslah kemudian Soren dari ancaman eksekusi. Suasana genting itu membuat resah semua anggota termasuk itu Flem dan Citron. Dalam suasana kota yang membara dilanda huru-hara, Flem kemudian pergi untuk menyambangi kamarnya Katie. Teteh Katie pastinya surprise habis melihat pemuda ini sudah ngejanteng di dalam kamarnya. Ia curiga jangan-jangan Flem sudah dikirim oleh seseorang. Sang pemuda menyanggahnya, ia bilang bahwa dia cuma ingin ngajak Katie makan malam. Mbak Katie pastinya jadi gogodeg mendengarnya. Orang yang sekarang ini paling dicari oleh Hoffman masih kepengen mesra-mesraan. Meskipun demikian, si Mbak ini akhirnya mau juga ngejamanin kemauan dari pemuda gendeng ini. Makan malamlah kemudian mereka berdua di resto dan mulai curhat-curhatan. Katie cerita bahwa sebelum perang, dia ini seorang dancer di sebuah klub malam. Di sanalah ia bertemu dengan Axel yang kemudian merekrutnya untuk menjadi seorang kurir pesan. Bagi Katie, Axel sudah sangat berjasa merubah hidupnya menjadi seperti sekarang, meskipun saat ini hidupnya ini hanya sekedar berusaha untuk survive. Beberapa waktu kemudian, datang serombongan pasukan Nazi yang merusak suasana cozy. Flem kemudian ngajak Mbeb untuk pergi dan akhirnya kedua sejoli ini ngamar juga. Selepas pertarungan, Katie memberi syarat jangan sampai Flem memanfaatkannya untuk hal bocoran info. Flem yang lagi mabuk kepayang ini menyanggupinya.
Beberapa hari kemudian, Flame dan Citron kembali dipanggil oleh Mr. Winter. Mr. Winter kasih kabar bahwa kepala Flemen sekarang dihargai Hoffman sebesar 20.000 kron. Selain itu, Winter juga kasih kabar bahwa ia telah menemukan informannya. Orang yang ia sebut ternyata adalah Katie yang mana harus segera dieliminasi. Mendengar hal itu, Flame pasti kaget dan langsung menyanggahnya. Axel menegaskan bahwa dibanding dengan Flemen, ia yang lebih tahu soal Katie. Simba itu awalnya memang kerja untuk dirinya, namun sekarang posisinya sudah didesak oleh Hoffman. Katie rubah peran jadi agen ganda dan dia ini sangat tidak bisa dipercaya. Flame diperintahkan untuk segera membunuhnya. Flame yang lagi gemes-gemesnya kepada Katie tidak langsung melaksanakan perintah. Ia terlebih dahulu ingin meyakinkan diri soal Katie. Flame menerobos masuk ke kamarnya untuk memeriksa data-data yang ia pegang. Di sana ia menemukan sebuah gambar yang merupakan sketsa dari wajahnya. Disinilah Flame mulai curiga. Beberapa waktu Flame menunggu hingga Katie balik ke kamar hotel untuk ia interogasi habis-habisan. Flame kini mendesak pacar gelapnya itu untuk spill kepada pihak mana saja ia bekerja. Setelah didesak, Katie lalu mengakui bahwa selain kerja untuk Winter, ia juga kerja kepada pihak Intel Denmark. Namun demikian, ia tidak mengakui bahwa dirinya kerja untuk Hoffman. Flame lalu menunjukkan kartu asnya, yaitu lukisan dirinya yang ia temukan di antara rak-rak berkas. Katie berkilah bahwa gambar itu ia bikin bukan ditujukan sebagai pengidentifikasi, namun karena lagi kangen saja sama Flemen. Flemen terus mendesaknya, ia menanya berapa duit dia dikasih oleh Hoffman. Katie langsung kaget mendapat desakan yang mendadak itu. Ketika ia tahu bahwa semua info tersebut datangnya dari Winter, sang mbak ini auto counter attack. Dia kasih penjelasan bahwa justru si Winter itu yang licin dan pengkhianat. Pemerintahan Inggris tidak pernah kasih instruksi pemberontakan kepada dirinya. Katie lalu memperlihatkan sebuah berkas kontrak kerjasama di masa sebelum perang antara Axel dan Gilbert. Ia menunjukkan bahwa kedua orang itu sebetulnya partner bisnis dan pembunuhan kemarin itu dimaksudkan untuk menghilangkan bukti bahwa Winter pernah berkolaborasi dengan orang Nazi. Selama ini, Winter telah mempergunakan tangan Flemen untuk menghapus track recordnya di masa lalu. Sang pemuda yang termakan ucapan Katie langsung bergerak menyambangi markas. Namun saat itu Axel ternyata sudah kabur menuju Stockholm, grup pemberontak sudah terbongkar dan mereka malah sedang ditunggui untuk dijebak pasukan Gestapo. Adu tembak kemudian terjadi. Flame dan Citron berhasil melarikan diri. Keduanya kemudian datang memeriksa rumah para pengacara yang ternyata memang sudah dalam keadaan kosong. Di sini, Flemen berucap bahwa mereka memang sudah dimanfaatkan oleh Axel untuk membunuh orang yang tak berdosa. Citron ternyata nggak terima dengan pendapat temannya. Ia yakin bahwa Herman Seibold jelas-jelas perwira Nazi dan sangat layak untuk dibasmi. Citron menyesalkan Axel yang sudah teracuni omongan Katie, mentang-mentang dia sudah puas dikasih jatah. Harusnya Flame langsung membasminya selagi ia mendapat kesempatan. Flame gak terima bebebnya dikatain demikian, keduanya lalu bertengkar meskipun pada akhirnya Flame pun sadar bahwa dia memang sudah kena gocek liukan wanita. Keduanya lalu kembali bicara satu meja untuk memutuskan langkah ke depan. Tidak ada kata mundur bagi keduanya selain gas terus gak pakai kendor. Target pun ditetapkan, yaitu kepala botak Mr. Hoffman. Esok harinya di gedung seberang bar, Flame dan Citron menunggu kedatangan Hoffman dan pasukannya. Ketika Hoffman sudah masuk, rekan lain kemudian menyandera sopir mobil mereka agar dua jagoan kita bisa masuk dengan bebas. Dengan bantuan rekan lain, mereka juga mengamankan ruangan bar dan Flame masuk ke belakang untuk memburu Hoffman. Terjadi tembak-menembak di antara keduanya. Ketika pertempuran mengalami jeda, Hoffman kemudian muncul dengan jurus saktinya, jurus hasutan untuk men-brainwash sang pemberontak muda. Seperti juga Katie, Hoffman menyerang pikiran Flame dengan ucapan bahwa dirinya selama itu hanya dimanfaatkan saja oleh Winter. Flemen kena lagi jebakan Batman, ia pun jadi urung membantai Hoffman. Ketika di luar sudah terdengar sirene polisi, Flemen langsung cabut lagi-lagi dengan meninggalkan buruannya dalam keadaan hidup.
Malamnya ia mengadakan pertemuan dengan Katie yang mengajaknya bertemu di lokasi publik. Katie saat itu datang dengan kawalan Mr. Specs. Ia menyampaikan pesan bahwa Flem kembali diundang dalam rapat darurat di kota Stockholm. Di sana akan hadir selain Mr. Specs, juga akan ada Axel Winter dan juga perwakilan dari Dewan Pemerdekaan Negara Denmark. Katie merayu Flem agar mau hadir ke pertemuan tersebut. Flem dan Citron datang menyambangi pertemuan itu dan diterima oleh Mr. Raven sebagai perwakilan dari Dewan. Sama seperti pertemuan sebelumnya, duo pemberontak diminta agar rem dulu dalam melakukan aksinya karena negosiasi sedang terjadi tentang rencana mundurnya pasukan Jerman. Flem kemudian nyentil-nyentil soal Mr. Winter yang ia bilang sudah menyuruh mereka untuk melakukan pembunuhan demi kepentingan diri sendiri. Namun ternyata semua fakta yang didapat Flem dari Katie maupun Hoffman dibantah keras pihak Intel dan pihak Dewan. Axel Winter mereka anggap soheh sebagai perwakilan dari pihak Inggris dan sekutu. Mr. Raven kembali to the laptop dalam rangka pembebasan negara Denmark. Ia ingin menggunakan nama Flem dan Citron yang kesohor itu sebagai sosok pahlawan yang dikedepankan. Ia ingin nantinya agar Flem memimpin pasukan bantuan dari sekutu untuk mengawal mundurnya pasukan Jerman dan juga menghadang pasukan merah jika mereka duluan tiba di negara Denmark. Babang Flem ternyata hanya mau menerima ajakan itu jika dia bisa membunuh Hoffman. Dendam kesumat rupanya Flem kepada orang itu. Pihak Dewan dan Intel tetap melarang keras dibunuhnya jagal Denmark tersebut. Karena ucapan Mr. Specs terdengar bernada mengancam, Mr. Raven kemudian memberikan hiburan. Dia memberikan Flem sebuah berkas mengenai pengkhianat di dalam organisasi mereka. Siang itu keduanya membawa Soren keluar kota. Memang betul dugaan Axel sebelumnya bahwa orang inilah biang bocor di internal kelompok mereka. Si Om yang tempo hari sudah hendak mereka basmi itu pada akhirnya kena juga mereka hantam. Selanjutnya mereka mengunjungi sebuah tempat yang mana sudah 3 tahun tidak dikunjungi oleh Flemen. Tempat itu adalah sebuah hotel yang mana merupakan milik dari ayahnya. Flemen menyuruh rekannya agar menunggu di dalam mobil. Ia pun jalan sendiri untuk menemui Mr. Hvid. Hotel milik ayahnya Flemen ini memang biasa dihuni oleh tamu dari pihak Nazi. Kepada sang ayah, Ben bertanya soal Mr. Hoffman yang ia dengar sering nginep di hotel tersebut. Mr. Hvid langsung curiga jangan-jangan anaknya ini ada maksud ingin membunuhnya. Ayah Flemen memang sudah tahu kalau anaknya sudah berubah menjadi seorang mesin pembunuh. Mr. Hvid janji kasih info asalkan saja Ben tidak melakukan pembunuhan di hotelnya. Jalan kemudian Flemen hendak balik menuju mobil yang diparkir di ujung jalan. Saat itu lewat 2 mobil yang ditumpangi orang-orang Nazi. Salah satunya ditumpangi oleh Mr. Hoffman yang duduk berdampingan dengan Katie. Flem kini baru sadar bahwa ucapan Axel tentang embebnya selama itu benar adanya. Wanita ini sama sekali tidak untuk dipercaya. Keduanya langsung balik ke Copenhagen menuju Hotel Lindborg. Flem masuk ke kamar Katie dan menemukan surat-surat kiriman Hoffman untuk embebnya. Ketika Katie datang, ia langsung menjelaskan bahwa ia hanya diperintahkan pihak Intel untuk merapat kepada Hoffman. Memang botak nggak ada arti buat dirinya, hanya Flemen seorang yang ada di dalam hati. Sang pemuda kali ini sudah terlanjur marah. Ia menodong Katie lalu melanggar kode yang pernah ia janji akan ia tepati. Flem meminta info kepada Katie. Ia menanya plat mobil dan rute yang biasa dilalui Hoffman menuju ke kantornya. Katie tidak bisa menolak karena Flem kali ini bahkan tega menodongnya. Ia pun memberikan info tersebut yang mana esoknya langsung di follow up oleh Flemen bersama rekan. Datanglah kemudian mobil yang ditunggu, sinyal siulan kemudian diberikan, keempatnya langsung masuk jalan dan tanpa cacicu langsung melumat di mobil tersebut dengan tembakan. Namun ketika diperiksa, tidak ada Hoffman yang berada di sana, hanya seorang pemuda bersama seorang anaknya yang masih bocil. Flem lagi-lagi kena tipu mentah-mentah pihak lawan. Ia pun segera mendatangi lagi kamarnya Katie yang saat itu hanya tersisa 1 surat saja sebagai penghuninya. Katie bilang bahwa dia terus dikuntit oleh Hoffman dan sekarang ini ia sudah kabur menuju Stockholm. Habis kena gocek barulah Flem sadar lagi.
tanggung udah terlanjur nyebur, diputuskan bahwa esoknya duo ini akan ngontrokin langsung ke kantor Hauptmann. Apesnya hari itu pasukan SS Jerman justru sedang melakukan razia besar-besaran terhadap anggota kepolisian Denmark. Duo ini dicegat di jalan, lalu dibawa menuju lokasi Mabes Polden, dikumpulkan dengan polisi lain yang telah tertangkap. Mereka semua akan dibawa ke kamp konsentrasi. Tidak ada cara untuk menyerah begitu saja. Citron kemudian menyuruh Flem untuk lari begitu dia berusaha meloncat pagar. Si bapak ini lalu nekat lompat pagar dan langsung kena hajar peluru Jerman. Sesuai rencana, Flem yang lolos dari pengamatan polisi SS lalu keluar dari TKP. Citron berani melakukan perjudian itu karena ia yakin bahwa nantinya dia akan dibawa oleh ambulans yang mana semua krunya adalah kelompok pendukung pemberontak. Ketika ambulans itu jalan, si bapak ini yang masih megang pistol kecilnya langsung mendor anggota SS yang melakukan pengawalan. Mobil ambulans ini pun kemudian kabur menuju tempat persembunyian. Beberapa waktu kemudian, di rumah persembunyian itu, Bapak Jorgen Citron masih menjalani recovery dan kondisinya sudah makin membaik. Di sana, ia dirawat oleh seorang suster yang tiap hari datang melakukan perawatan. Hari itu, Mbak Suster pulang cepat, alasannya karena dirasa bahwa si Om Citron ini kondisinya sudah fine-fine saja. Setelah kepergian si Mbak Suster itu, tiba-tiba saja datang rombongan pasukan Nazi. Citron sudah ngeh bahwa dirinya telah dijebak. Mereka datang dengan jumlah pasukan yang sangat banyak, berikut disertai persenjataan berat sebagai respon info dari Mbak Suster bahwa si mas pemberontakan ini dibekali senjata berat. Pertempuran pun kemudian terjadi antara satu orang di dalam rumah melawan sepasukan tentara bersenjata berat yang mengepungnya di luar rumah. Citron berhasil membantai para tentara Jerman yang berusaha masuk rumah. Namun kemudian, ia pun menjadi kerepotan ketika dihajar sedemikian rupa oleh tembakan dari berbagai arah. Di lokasi lain, Mas Flemen saat itu sedang asik makan siang bersama kedua orang tua ketika kemudian pasukan Nazi melakukan hal yang sama kepada dirinya. Mereka datang dengan jumlah yang sangat banyak dan langsung melakukan pengapungan. Flem tidak melakukan perlawanan seperti yang dilakukan oleh rekannya di rumah persembunyian. Ia lebih memilih jalan pintas, mengkonsumsi pil sianida yang selalu ia bawa. Begitu pasukan Nazi masuk ke dalam rumah, mereka sudah mendapatkan pahlawan perang Denmark ini sudah tidak bernyawa. Akan halnya dengan Om Citron, ia pun akhirnya menyerah lalu keluar dari rumah. Pasukan Nazi ternyata memang sudah tidak punya ruang toleransi. Alih-alih ditangkap, si bapak ini langsung mereka eksekusi saat itu juga. Mayat keduanya kemudian dibawa ke tengah kota, namun kali ini saking hormatnya, Hauptmann melarang para anak buah untuk mempermainkan mayat musuh besarnya itu. Ia sendiri yang kemudian menutupinya dengan kain. Info tentang keduanya ini tidak lain dan tidak bukan ia dapatkan dari Katie. Meskipun harus memerangi perasaannya, Katie menjual Flem kepada Hauptmann untuk mendapatkan uang 20.000 kroner yang dijanjikan. Meskipun sebetulnya si Katie ini memang suka kepada Flemen. Perintah pembinasaan duo Flemen dan Citron juga ternyata datang dari pihak Mr. Spex di kota Stockholm, sang kepala intel yang kemudian menjemput Katie di stasiun kereta. Double cuan bagi Katie meskipun harus memendam rasa bersalah yang ia bawa seumur hidup. Setelah berakhirnya pendudukan Jerman, mayat Flem dan Citron mendapatkan penguburan yang layak. Keduanya dinobatkan sebagai pahlawan nasional Denmark. Kuburan keduanya ditempatkan secara berdampingan. Setelah kematian Flemen, Katie Selmer pindah aliran untuk menjadi kekasih dari penyanyi Diana Miller. Setelah kematian Flemen, Katie tidak pernah mau lagi berkenalan dengan lelaki ataupun membicarakan tentang Flemen. Dia meninggal di Mallorca pada tahun 1989. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.